atau mendapat ekspektasi lebih nih karena menjadi anak dari Opung Eporus? Aku ya anak pendeta aja gitu. Teman-teman bilang alah bapakmu Eporus gitu Kak. Shalom sahabat podcast AKBP Kebayoran Baru, kembali lagi bersama saya Angela Tambunan sebagai host pada hari ini. Pada hari ini kita akan berbincang-bincang topik yang lumayan seru juga nih. Tentunya saya tidak sendirian, saya ditemani oleh Kak Doroti dan Bang William Tinambunan. Oke, mungkin sebelum kita mulai podcast pada hari ini, mungkin Kak Doroti dan Bang William bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kakak dulu. Kalau aku Doroti Tinambunan, kalau di gereja kita lebih sering dikenal sebagai Dori karena aku juga guru sekolah minggu di sini. Jadi anak-anakku biasanya manggil aku Dori. Willy? Nama aku William Tinambunan. Udah Bang. Udah itu aja. mungkin bisa dong diceritakan dikit nih latar belakang pendidikan dan kesibukan masing-masing nih saat ini. Jawab deh. Oh, kalau aku masih kuliah Kak. Oh gitu. Iya. Di mana? Di London School. Iya. Jurusan? PR Kak. Oh. Udah mau tamat tahun depan Kak. Oh. Mudah-mudahan. Oke. Oh, amin. Amin. Oke, kalau kakak? Kalau aku latar belakang pendidikan dulu S1 aku dari University Science Malaysia. Aku ambil jurusan English for Professionals. S2 aku di LSPR juga. Aku ambil Business and Communication Management. Kesibukan sekarang kerja. Oke. Mungkin sedikit lagi get to know kita ya. Kakak dan abang mungkin ada hobi kesehariannya ngapain nih dalam mengisi waktu luang? Kalau aku karena weekday sudah kerja, pulang ke rumah tuh biasanya langsung tidur. Istirahat. Paling kalau Sabtu jogging. Gitu deh, hobinya masak sih. Oh iya. Kalau males keluar rumah paling masak aja. Oke. Kalau abang? Kalau pas lagi waktu luang main game sih Kak. Oh. Iya. Game apa? Valorant Kak. Oh iya. Oke, bagi yang nggak tahu itu PC gaming gitu ya guys ya. Oke, mungkin kita bisa langsung lanjut ke pertanyaan dari podcast kita pada hari ini. Saat ini kan berarti Kak Doroti dan Bang William tinggal di Jakarta ya. Sementara Opung Eporus ada di Tarutung. Boleh cerita nggak Kak kira-kira kayak sejak kapan nih merantau ke Jakarta dan misalnya kesulitan saat merantau ke Jakarta awal-awal gitu. Kami ke Jakarta 2022. Aku S2 kan, Willy S1. Kalau kesulitan sih kalau aku pribadi ya karena dari S1 juga udah merantau, jadi nggak begitu banyak kesulitan, paling penyesuaian sedikit karena lingkungan baru juga. Karena walaupun merantau beda kota pasti beda hal lah ya. Iya, beda kebiasaan, beda budaya juga. Iya, tapi so far bisa lah coping up di Jakarta. Kau Will? Gak bisa sama aja. Oh iya. Copy paste. Cepet kali kita selesai nanti. Iya. Kalau kakak ngerantau dari S1, kalau kami udah sering ditinggalin lah ya kayak sama orang tua dari kecil. Jadi waktu ngerantau ke sini yang jadi kekhawatiran itu lebih ke lingkungannya kayak mana ya. Soalnya kita dari Siantar kan Kak, tiba-tiba ke Jakarta gitu loh. Orang-orangnya gimana, bakal mau nerima kita gak sih gitu. Tapi bener sih kata kakak, pasti ada kok yang masuk sama kita. Oke. Terus berarti di waktu dulu ngerantau ke sini udah ada keluarga juga tapi di Jakarta atau? Udah, ada. Oh ada ya. Ada. Jadi sebenarnya aman ya, tetap ada yang kenal gitu. Lebih aman. Oke, mungkin selanjutnya sebagai anak-anak dari Opung Eporus, bagaimana sih pengalaman bertumbuh di keluarga seorang pelayan Tuhan? Apakah ada momen-momen yang paling berkesan sama Bapak Mama dan by the way, sebutan sayang ada nggak sih dari kalian untuk Opung Eporus sebagai ayah dan ibu?
Kalau aku manggil basic ya sebenarnya bapak dan mama, tapi sebutan lucunya Dada and Mama kalau aku. Lucu banget. Tapi itu kalau kayak kita berempat doang sih. Kalau di luar tetap bapak dan mama. Iya. Terus apa tadi? Pengalaman Iya, ya? pengalamannya nih bertumbuh di keluarga seorang pendeta gitu. Karena kami dari kecil tuh sering pindah-pindah ya, Jel. Jadi sebenarnya cukup banyak pengalaman sih sama mereka. Tapi kayak aku dari kecil tuh kayak TK aku aja 5 karena pindah-pindah terus. 5 kan TK cuma 2 tahun ya Kak itu. Iya, jangka waktunya memang agak singkat-singkat sih karena ya kayak gitulah pelayan ya. Iya. Kalau kami paling lama tumbuh kembang tuh di Singapura waktu itu karena papaku ngambil S3. Cukup seru sih waktu di Singapura. Karena dulu papa juga belum berhuri ya juga, belum ada kayak jadi dosen atau apa. Dia fokusnya S3. Ntar ini lanjut ke ini deh, yang lain. Kawal dulu. Ntar dijawab semua di sini. Pengalaman bertumbuh ya Kak, bener sih, nomaden sih Kak. Iya. Itu yang buat bukan awalnya mungkin terpaksa ya Kak, tapi kayak otomatis kita jadi gampang kenalan sama orang. Ya mau nggak mau kan Kak juga. Terus kalau momen paling berkesan kayaknya di Singapura juga sih Kak. Oh iya. Iya. Di Singapura tuh kalian berapa lama berarti di sana? 5 tahun waktu itu. Oh, ya lumayan lama sih ya Lumayan, Singapura iya. ya. Iya. Mau Seru. disebut momennya juga Kak? Oh ya boleh. Oh iya. Kalau aku ada satu momen masih kecil ya Kak. Jadi kenapa aku bilang berkesan karena sampai sekarang masih ingat. Jadi waktu itu masih sakit. Bapak kan ada part time ya Kak gitu. Sambil kuliah part time. Aku nggak berharap apapun gitu Kak. Cuman aku ngeliat bapak keluar dari rumah. Aku bilang hati-hati ya Pak. Pas pulang bawa mainan Kak. Oh. Iya bawa traktor dia. Itu sih Kak yang paling iya. Berarti sejak hari itu besok-besoknya juga hati-hati ya Pak. Siapa tahu ada mainan baru lagi. Iya Kak benar. Gitu ya. Aku juga ada sih. Dulu tuh karena Willy kan masih kecil waktu di Singapura. Jadi papa juga sibuk. Jadi mama tuh lebih banyak fokus ke Willy. Jadi kayak ngantar ke sekolah tuh mama. Jadi karena kan Singapura aman sih sebenarnya. Jadi kalau naik bis sendiri pun anak-anak kecil tuh udah biasa di sana. Jadi kalau aku tuh biasanya cuma diantar sampai bus stop, habis itu aku pergi ke sekolah sendiri. Jadi kalau kayak misalnya papa tiba-tiba pulang sekolah tuh udah datang, bahkan pakai sepeda aja tuh aku udah sangat-sangat senang karena akhirnya dijemput, ada waktu untuk aku gitu. Karena tumbuh kembang ya biasa lah ya kayak anak-anak Batak pada umumnya kayaknya yang siap udan lebih diiniin kan. Ngerti, aku juga anak pertama Kak. Iya. Maaf ya Kak. Nggak apa-apa. Kami sebagai siap udan suami Jadi curhat ya gitu. Iya nih. Oke. Gitu. Oke, mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nilai atau nasihat apa sih yang paling sering diajarkan oleh Opu Eporus dan juga Inang yang sampai sekarang nih masih terus kalian pegang? Kalau nilai aku boleh sama nasihat boleh ya Kak ya. Iya. Kalau nilai kayaknya yang ku pegang selalu sopan sih Kak. Dan diusahakan untuk ramah ya sama semua orang. Kalau nasihat yang paling ku ingat dari Bapak itu kalau misalnya kita nggak bisa ngebahagiain orang tua, minimal jangan menyusahkan. Jadi ya biasa-biasa aja. Itu Kak. Kalau dari mama? Kalau dari mama Kebanyakan ya. Mama lumayan banyak sih Kak belajar. Kayaknya soalnya sifatku mirip sama mama kan. Oh gitu. Iya kakak ke bapak. Oh gitu. Iya Kak, benar. Jadi kalau dari mama ya seperti mama-mama pada biasanya lah Iya, ya. iya, Banyak betul. lah nasihatnya itu. Iya. Kalau Kak Dori ada? Kalau aku memang cukup banyak ya yang dikasih dari papa sama mama. Karena kalau kami kan jarang ngobrol ya, jadi kalau sekali ngobrol memang kebanyakan
ya ngomong-ngomong soal nilai-nilai dan nasihat-nasihat memang. Tapi yang paling aku ingat mungkin satu, dia selalu suruh kami untuk memiliki 3 tinggi dan 1 rendah. Jadi tinggi pertama itu tinggi iman. Itu yang paling penting ya, apalagi kita orang Kristen. Yang kedua itu tinggi ilmu pengetahuan. Yang ketiga tinggi perbuatan baik, dan yang 1 rendah itu rendah hati. Aku juga paling ingat kalau misalnya kita benci sama orang itu, jangan benci sama orangnya, benci sama kelakuannya, dan coba untuk berkaca dan introspeksi lah dari situ. Tapi tetap hormati, tetap sayangi orangnya. Kalau dari mama mungkin dia sering bilang setialah terhadap hal-hal kecil, maka nanti ya Tuhan akan memberikan perkara-perkara besar. Kalau kayak hal kecil aja kita ogah-ogahan, gimana Tuhan mau kasih perkara besar. Betul. Itu sih kalau dari aku. Bagus sekali ya memang nasihat-nasihatnya itu. Bisa aku contek itu buat keseharianku juga. Oke, selanjutnya sebagai kakak dan adik nih, bagaimana sih hubungan Kak Dorothy dan Bang William? Dan siapa nih misalnya yang paling usil, paling sering mengalah, atau mungkin ada kenangan lucu nih antara kakak dan abang yang masih ingat banget sampai sekarang nih, bisa mungkin diceritakan ke kita. Kakak Kalau deh oh iya, hubungan kami ya love hate relationship lah ya Kak ya. Ya udah memang berkeluarga, apalagi kami cuma berdua kan Kak. Iya. Tapi sempat di fase hate-nya lumayan panjang sih Kak. Lumayan lama lah bentrok nih. Kayak karena mungkin hobi yang berbeda ya Kak, sama sifat juga yang berbeda, lumayan tolak balik lah Kak. Tapi sekarang sih akur terus sih Kak. Semakin besar ya. Iya, semakin besar. Kalau kenangan, ada nggak kejadian yang aduh kocak banget lagi nih gitu, masih diingat sampai sekarang? Kak. Aku kalau lucu jarang inget lagi. Malah iya, aku cuman inget yang nggak lucu sih ini, tapi agak terkenang. Balik lagi ke Singapura, waktu itu kami dulu waktu kecil suka makan mangga, Jel. Tapi pada waktu itu karena cukup terbatas, jadi mama itu ngomong waktu kecil, nggak usah beli mangga lah, kita beli ayam aja, kan suka ayam kan gitu. Terus akhirnya ya udah mah nggak apa-apa, ayam aja, karena itu masih kecil. Jadi kayak ya udah. Nah tapi somehow ya Tuhan itu tahu apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan. Waktu kami balik dari tempat yang kami belanja itu, adalah satu jemaat orang HKBP Singapura. Dia bawa keranjang buah, lebih dari mangga yang dikasih. Ada pisang, ada apel, mangga juga ada gitu. Itu sampai sekarang aku ingat sih. Dan sebagai anak yang waktu itu kayaknya umur 6 tahun atau 7 tahun ya, jadi cukup terkesan. Dan kalau misalnya ada orang-orang pun yang kayak memikirkan kalau Tuhan itu nggak tahu apa yang kita butuhkan, aku sering cerita juga sih ke orang-orang, kayak sekecil mangga aja Tuhan perhatikan loh gitu. Betul. Kau nggak ada yang lucu? Ada sih Kak, tapi bukan diantara kami berdua ya Kak. Tapi ini menyangkut ke keluarga lah. Jadi waktu di Nias, ini cerita mama Kak, yang aku mungkin mikir nggak mungkin bohong ya dia ya. Ada pesta Kak. Kalau pesta kan biasa ada polisi. Nah aku keluar, aku samperin polisinya nanya, ada orang mana? Aku bilang orang Nias Kak. Rumahnya di mana? Aku bilang aku nggak punya rumah Pak, kami orang miskin. Aku bilang itu Kak. Nah di situ tuh karena kebanyakan nomaden kayaknya ya Kak ya, pindah-pindah. Jadi kayak rumah kita di mana sih Pak gitu loh. Iya itu Kak. Itu jawaban jujur sebagai anak kecil aja sebenarnya. Iya Kak, jawaban jujur sebagai anak tapi kecil. Tapi itu polisinya juga bingung kali. Waduh, ini anak siapa? Kasian ya anak. Kasian banget. Untung nggak di kampung ya. Iya, benar. Iya sampai sekarang kalau ditanya kayak rumah di mana tuh jawaban yang cukup bingung.
bingung. Iya, sebenarnya di mana sih rumah kita? Orang mana juga itu paling susah dijawab sih Kak. Orang Iya. mana gitu. Iya sih. Orang Batak aja lah jawabannya. Kak. Iya. Itu yang pasti. Iya pasti. Oke. Oke, next. Mungkin apakah ada kebiasaan atau aturan mungkin bukan di rumah ya, ini di keluarga yang paling membentuk karakter kalian hingga saat ini? Mungkin ini sama kayak tadi nasihat-nasihat yang dikasih sama Opung Eporus dan Inang juga ya. Tapi ada nggak sih satu deh gitu yang benar-benar sampai yang terasa benar-benar membentuk abang dan kakak sebagai seseorang sekarang? Kalau kami, mungkin aku lebih ke bagian kehidupan sebagai orang Kristen aja kali ya. Kalau kami memang walaupun sering terpisah, orang mama di mana kami di mana itu, kami selalu mengusahakan kalau jam 10 malam itu wajib berkumpul di video call untuk ibadah singkat gitu. Jadi mungkin itu juga jadi membentuk aku di pelayanan juga ya, dan membentuk imanku juga, dan membentuk kedekatan antara kami berempat sih jadinya, walaupun sibuk. Tapi itu nggak setiap hari memang, karena kadang kan mama papaku masih ada kegiatan di luar. Tapi aku sama Willy juga mengusahakan kalau bisa ya berdua aja, berdoa gitu. Kalau Bang Willy? Oh aku kalau kebiasaan ada sih Kak. Bapak kan suka ngelucu ya Kak. Oh gitu. Iya jadi entah itu di khotbah di rumah juga, pas misalnya lagi olahraga itu ngebentuk kayak ternyata bikin orang, misalnya aku nikah yang ketawa karena jokesnya bapak itu bisa bikin aku lumayan bahagia gitu loh Kak. Itu sih yang bikin kayak ya udah bikin orang ketawa aja gitu. Lucu juga ya. Iya lumayan Kak. Intinya jadi orang humoris gitu. Iya. Yang penting bisa bikin orang bahagia, kayak even kayak sesimpel mungkin. Sesimpel aja Kak. Iya. Oke, mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pernah nggak sih kalian merasa terbebani atau mendapat ekspektasi lebih nih karena menjadi anak dari Opung Eporus? Bagaimana kalian menyikapinya? Kalau aku ya, aku tuh selalu merasa bahwa aku ya anak pendeta aja gitu. Jadi kalaupun papaku sekarang diberi tanggung jawab, dipilih sama Tuhan untuk jadi Eporus pun, tetap aja dia sebenarnya pendeta, dan tanggung jawabnya ya sebagai pendeta sebenarnya. Kalau ekspektasi sih banyak ya, ada kan dari ekspektasi ya? Ekspektasi sih kayaknya memang banyak ya dari orang-orang sebenarnya, tapi ya aku hanya melakukan kewajibanku sebagai seorang anak pendeta, dan kayaknya selagi aku ngelakuin hal yang benar dan yang nggak merugikan orang lain sih, aku ya udahlah. Ekspektasi orang kan ya punya orang. Iya, kita nggak bisa kontrol ya Kak. Iya. Kita cuma bisa kontrol diri kita, kalau orang lain mah nggak bisa kita kontrol. Betul. Gitu aja. The good things. Iya. Kalau dari Bang Willy? Kalau dari aku terbebani kayaknya pas udah Eporus enggak Kak, tapi waktu sekjen. Oh iya. Karena lumayan tinggi juga loncatannya Kak. Kayak sama-sama lah si antara sama Jakarta. Kalau aku kayak gini orang bilang apa ya, kalau kayak gini bapak bakal dibilang apa ya gitu sih Kak. Cuman berjalannya waktu sih komen-komen negatif kita cuekin aja sih ya Kak. Kalau emang benar kita evaluasi. Dan kalau mendapatkan ekspektasi lebih, iya sih Kak. Soalnya dari teman-teman aja kayak, jujur Kak, saya sempat jarang gereja, lumayan skip lah. Terus teman-teman bilang, alah cuma bapakmu Eporus gitu Kak. Ngerti sih. Itu ekspektasi orang, walaupun secara kekristenan pun saya udah salah ya Kak ya. Cuman bukan karena saya anaknya Eporus gitu loh Kak. Secara Kristen emang saya harus sebagai pribadi. Iya pribadi ya, emang harus rajin gereja. Tanggung jawab lah. Yep. Iya gitu sih Kak. Pernah nggak kayak ada momen nih
kayak omongan orang tuh udah terlalu aduh berisik banget nih ngatur-ngatur gue gitu. Pernah nggak sampai kayak bener-bener aduh kenapa sih gitu loh, gue kan juga mau bebas kayak orang-orang bisa, maksudnya kan kayak kakak bilang ada ekspektasi orang nggak bisa kita kontrol, tapi ada nggak sih momen kayak aduh sebel banget, mungkin zaman masih SMA kali gitu, kayak lagi rebelliousnya, ada nggak sih poin-poin kayak gitu dalam kehidupan? Kata-kata ini sering banget sih kak. Percuma aku anak pendeta gitu. Aduh. Bahkan guru juga sih kak. Oh ya? Iya. Dari itu guru kayaknya emang karena agak muridnya jahat sih. salah sih ya kak juga. Itu jahat sih. Iya jahat sampai ke orang tua ya kak. Iya. Tapi memang namanya anak SD SMP kan bandel-bandel ya Oh kak. iya. Jugul lah ya, Jugul nakal kali. itu. Kalau dibilang kayak gitu, saya nggak ingat sih kak persisnya saya pernah ngelawan atau gimana. Tapi apa tadi? Ya tapi pokoknya ada lah ya momen Iya. momen juga kesel lah sama ekspektasi Iya orang. pasti, iyalah kak, pasti Iya. pasti. Ada. Oke. Mungkin pertanyaan selanjutnya, siapa sih sosok yang paling menginspirasi kalian dalam menjalani kehidupan? Tapi ini selain dari orang tua ya. Kayak ada nggak sih role model dari kakak dan abang nih dalam, tapi terlepas dari Kristiani juga mungkin ada tokoh-tokoh inspirasional lainnya. Kalau Tuhan Yesus terlalu klise. Bah, Itu wajib ya. itu Iya, wajib wajib, sebagai Itu wajib. wajib. Kristen. Selain Tuhan Yesus lah siapa dek? Kakak dulu boleh. Apa ya? Aku tuh suka dengerin podcastnya Jay Shetty. Oh. Tahu Jay Shetty nggak? Enggak kak. Dia tuh sebenarnya biksu. Oh gitu. Dia penulis juga. Apa ya? Dia banyak mengajari untuk self love, baru gimana menghadapi masalah-masalah di hidup, bertumbuh sebagai pribadi yang jauh lebih baik gitu. Dan tadi kayak misalnya ekspektasi kayak gitu, gimana caranya kita biar nggak terlalu mikirin gitu. Karena kami kan memang cukup banyak menerima komentar-komentar dari orang lain ya. Jadi menurutku memiliki orang yang bisa memberikan kita nasihat-nasihat untuk yaudah bodo amat aja gitu penting ya, apalagi untuk kita yang masih umur segini. Iya. Masih pengembangan dirinya masih banyak, mungkin belum terlalu mature, jadi perlu sih. Dan menurutku Jay Shetty wajib denger sih untuk Itu di kita. YouTube kak berarti. Iya, dia juga banyak bukunya. Oh iya. Jadi kalau kayak malas nonton YouTube, lebih suka baca, beli aja bukunya. Ada kayak judul buku yang kakak rekomen? Kalau buku aku kalau dia aku kurang banyak baca. Aku lebih karena senang kalau kayak lagi siap-siap kan senang denger-denger podcast. Iya, Jadi iya, aku iya. biasanya dengerin dia, salah satunya di Chatty. Untuk self improvement itu bagus sih podcastnya. Kamu deh? Kalau aku namanya Jay Shetty kak. Hah? Kok Iya. sama sih? Jangan nyontek dong. Jangan dong. Kalau nggak ada lagi kak. Nggak ada. Masa nggak Tapi ada? kalau suka nonton banyak soalnya kak. Nonton apa tuh? Kayak Contoh. Picky Pix kak. Picky Pix bukannya streamer? Iyalah kak. Itu role model. Enggak apa? role model. Oh. Tapi contohnya kayak dia. Radit kak, Radit, Radit belajar iya. public speaking juga Iya. kan. Tadi kaget dikit Picky Good. Pix nih, kalau teman-teman tahu Picky Pix. Itu agak Eh, bingung ya jadi role model ya. Aku bingung sih. enggak kalau role, tapi baik loh kak orangnya. Iya, iya. Di kamera, di kamera. Kaget aja teman-teman. Tapi iya, oke. Selain streamer mungkin? Oh, bentar ya kak ya. Ah iya. Siapa kak? Loh, Mana nih kalau aku? Siapa Em, kayak Petrus kayak atau siapa? Terus Kristen kali sih itu. Jadi Kristen kali kita. Iya. Soalnya udah Tokoh banyak. siapa? eh, Siapa kayak Mother Teresa kali atau siapa? Mother Teresa cuma pernah aku tonton filmnya aja. Gak punya. Dia terlalu fokus kuliah kali, jadi nggak ada gitu. person to look up to for now. Oh Emma Watson sih kak tapi. Emma Watson. Iya, Emma oke. Watson. Itu Karena- karena cantik. Bukan Dia dong. baru-baru ini presentasi soal Emma Watson. Iya. Soalnya kan aku PR kak. Oh. Harus belajar public speaking kan. Oh
gitu. Iya. Iya. Mempresentasikan Emma Watson tuh kayak gimana? Biografinya aja sih Kak. Terus tentang campaign-nya. Oh, I Ada see. satu campaign-nya. Namanya He for She. Kok jadi bahas dia? Gak apa-apa. Nggak Oh, iya, apa-apa. nggak apa-apa ya, Nggak Kak? apa-apa. Daripada nggak bahas apa-apa kita. Oh, Iya juga betul. udah berarti. Iya Emma Watson sih Kak. Oke. Kenapa Emma Iya. Watson? Kenapa? Iya. Public speakingnya bagus. Nah, Terus dia memperjuangkan kesetaraan gender juga kan Kak. Ada yang positif lah dari dia. Sama pemeran Harry Potter juga. Oke. Next. Ini lebih general ya. Menurut kalian, apa tantangan terbesar yang sedang dihadapi generasi muda Kristen pada saat ini? Kita kan sama-sama masih muda ya, semua di sini. Iya. Mungkin bisa berdasarkan pengalaman pribadi juga. Apa sih yang paling sulit sekarang sebagai pemuda Kristen? Ayo deh yang lebih muda. Iya ya. Oh, iya. Kalau tantangannya, aduh, aku nggak tahu ini sensitif atau enggak sih Kak. Dicoba dulu. Ya mulai banyak gereja-gereja baru nggak sih Kak? Iya kan? Kita cek ke tim. Aman nggak sih Kak? Ini? Nggak apa-apa. Secaranya kan kita lumayan Protestan yang udah tua lah ya Kak ya. Iya. Jadi mulai banyak gereja baru ya, kalau misalnya ajarannya benar mah ya udah nggak apa-apa gitu loh, Kak. Tapi yang menurutku jadi tantangan adalah kita misalnya udah punya label, misalnya kita HKBP nih, atau kita udah punya kita udah jadi jemaat suatu gereja pas kita lahir, tiba-tiba kita pindah. Ya, itu sering terjadi ya. Iya, sekarang itu ini sering ya. terjadi. Contoh ya Kak, gak usah sebut merek, ini banyak pasti Kak. Nggak perlu. Orang HKBP kayak yuk, nah kayak gitu Kak. Waduh. Kata, bukan karena kami anak pendeta ya Kak. Iya. Ya maksudku ibadah HKBP udah paling best sih Kak. Paling Oh, really? pol. Iya. Serius. Aku akhir-akhir ini udah rajin gereja Kak. Oh, bagus. Iya. Puji Tuhan. Puji Tuhan ya. Strictly HKBP berarti. Strictly. Oke. Strictly Kak, strictly. Strictly. Kalau kakak Dorothy. Kalau Will dari rohani, aku duniawi aja lah ya kalau gitu. Aku punya temen yang cukup sering membandingkan dirinya gitu loh dengan orang-orang lain. Menurutku apa yang dimiliki orang lain, apa yang dicapai orang lain itu nggak boleh kita jadiin perbandingan ke diri kita sendiri juga, karena pasti kita pun punya sesuatu yang mungkin orang yang kita cemburuin itu pun cemburu sama kita gitu. Jadi kebanyakan kayaknya anak-anak muda zaman sekarang sih pingin terima validasi dari orang sampai lupa sebenarnya apa sih yang Tuhan mau dalam hidup kita gitu loh. Kayak Tuhan kan sayang sama kita ya seapa adanya kita gitu. Jadi nah kalau misalnya udah tahu kita suka membandingkan diri dengan orang-orang lain, ya mending gak usah buka sosial media gitu. Mungkin istirahat dulu kali ya dari sosial media. Iya, jadinya kan jatuhnya overthinking and stuff like that. Iya. Kenapa? Gak tahu boleh sih. ketawa Kak. Nggak Boleh. boleh. Cuma kita jadi pengen tahu apa yang lucu. Enggak kok, gak kesurupan kok saya. Oke. Iya sih. Tapi tadi nggak sensitif kan, nggak aman kan? Iya. Aman. Aku nggak bilang gereja lain jelek, enggak dong, enggak. Bisa Enggak, diatur. Iya, bisa ya, aman ya. Bisa diatur. Zaman AI ini. Iya. Maksudnya semua brand yang ku sebut tadi. Iya, aman. Nggak apa-apa. Aman, iya. Kan semua orang juga punya hak untuk memilih. Iya, benar. Iya. Oke, kita lanjut. Oke. Ada nggak, ini masih terkait dengan generasi muda Kristen nih, pesan yang ingin kalian sampaikan kepada khususnya pemuda-pemudi HKBP yang sedang berjuang dalam studi, pekerjaan, pelayanan maupun panggilan hidup mereka? Aku deh. Iyalah. Karena Kayaknya kan aku lebih jago deh menjawab. Iya. Kan lagi berjuang dalam studi. Oh iya. Kan ada pekerjaan juga Kak. Iya. Studi dulu. Oh iya, kayak studi dulu. Oke. Aduh, kali ini ninggal ladies first ya. Ini nanti bakal berhubungan sama ayat yang aku suka sih Kak. Tapi ya intinya semua orang kan
yang berjuang pasti ada masalah ya. Hmm. Ini tips dariku aja sih, kalau misalnya kita punya masalah mending ya simpan sendiri lebih baik ya. Dan jangan terlalu oversharing sih Kak menurutku. Karena bisa jadi kelemahan kita juga. Yang pertama udahlah dapat cobaan malah makin dicobain lagi kan. Ya kalau emang udah gak tahu mau kemana, keluarga sih yang pertama. Kalau lagi menghadapi masalah, terus ya gak ada kata lain selain semangat sih Kak. Iya, terus kalau panggilan hidup, artinya panggilan hidup pasti mereka bahagia ya Kak. Aku suka lagi Kak lihat orang-orang yang kerja tapi dia bahagia sama Karena pekerjaannya passionnya gitu. ya. Iya. Walaupun misalnya ini banyak case ya Kak. Ada satu orang dikasih pekerjaan yang duitnya yang menjanjikan lah. Sedangkan kalau dia ngikutin passion dia, duitnya lebih Iya. tersiksa lah. Hmm. Tapi kalau aku pribadi aku lebih milih yang aku lebih bahagia sih Kak. Hmm. Buat apa duit kalau nggak senang kita? Wih. Exactly. Berarti itu ya pesannya ya. Iya Kak, gitu aja Kak. Oke, kalau dari Kak Dori. Kalau aku apa ya, semua tuh ada prosesnya ya. Jadi walaupun di sepanjang proses nanti ada kegagalan-kegagalan, itu malah menurut aku jadi pembelajaran juga untuk yang sedang kita jalani. Jadi selalu jangan fokus ke hasilnya, lihat aja prosesnya. Memang mungkin nggak mudah, mungkin kita butuh banyak trial and error, tapi ya nggak ada sih satu proses yang sia-sia menurut aku. Kayak Thomas Alva Edison aja kan menciptakan bola lampu kan banyak, berapa kali ya, beribu kali gagal ya. Kurang tahu kita. Iya. Pakai Tapi IPS ya, kayak Kak, IPS. Karena IPS nih. Sama aku juga nggak? IPS, tapi Oh, itu iya. kayaknya lebih ke umum sih. Iya. Maksudnya karena dia udah tahu apa yang dia mau dan dia percaya sama apa yang dia mau, dia tetap setia sama proses itu, dan ya pada akhirnya tercipta juga lah itu kan. Bayar, iya. Iya, menurut aku itu sih apa yang kalian mau dan kalian percaya bahwa itu bisa kalian perjuangkan, ya setia aja. Go for it. Asik. Gitu. Go for it. Iya. Itu nanti mungkin bisa kita sampaikan lagi di closing statement ya. Wow, saya sudah lupa sih itu. Ya. Oke, kita ke pertanyaan yang lebih santai sekarang. Ini menuju akhir dari podcast kita. Ini balik ke hubungan kalian sebagai kakak beradik nih. Iya. Oke. Di antara kalian berdua, siapa yang paling humoris, paling iseng? Satu-satu nih aku Udah tanya. jelas deh. Oh, Udah jelas nggak? Saya sih Kak. oh gitu. Iya, paling iseng. Tapi itu bukan self claim kan, Bang? Enggak lah Kak. Oh. Approve Kak. Oh, approve. Approve. Iya. Kalau dibanding kami berdua, karena cuma kita berdua sih Oh, ya. iya. Iya Kak. Iya ya, susah. iya juga Lebih sih. usil mama sebenarnya. Iya juga. Iya lagi. Hmm. Lebih Yang Oke. humoris juga dia. Sebenarnya kita sama-sama punya sense of humor yang kocak semua sih Kak. iya, agak cukup receh sih sebenarnya. Iya. Cuman dia lebih sering. Ya kita tuh sebenarnya agak badut sih di poparannya deh. Agak badut di paparan. Iya, jadi kayak maksudnya Bercinta kayak nggak? suka. Lah. Kok sedih? Ini sesi lain Ada boleh nanti nggak? ini pertanyaannya loh. Oh iya. Jangan iya. Takut banget Nanti itu ada mau aku pertanyaan. skip loh. Iya, Oh nggak iya bisa, dong. nggak bisa. Kak ini. Oh iya. Nggak boleh ada brand di sini. Hello. Bisa disensor kan? Bisa disensor dong. Makasih ya repotnya editor nih kita. Kita juga nggak nyangka loh tiba-tiba nyebut. Tapi dia lagi berjaya loh. Oh, Merek Siapa? tadi. oh. Enggak ada yang bahas itu, enggak ada. Oke. Iya. Kalau lebih rapi aku lah ya. Tadi ada pertanyaan yang lebih Iya, rapi iya. ya? Belum di-mention tapi boleh. nggak ada ya? Siapa yang lebih rapi? Dia kayaknya lebih rapi sih Kak, karena aku sering ngalah kan, jadi iya dia lah yang lebih Gimana rapi. sih Nyambung maksudnya? dong rapi sama nggak? Tadi kan ada pertanyaan Ada. siapa yang lebih sering ngalah. Kakak mau ngeklaim kakak lebih rapi. Iya kalau Udah aku ya udah lebih. aja. Oh ngalah. Ah, Karena oke. Bang Will lebih sering ngalah. Iya Kak. Tapi iya aku akuin dia lebih rapi sih Kak. Iya kan Hmm. biasanya Makasih ya. anak sulung lebih organize Iya. gitu.
Iya sorry ya Kak. Enggak ya. maksud Sekali lagi-lagi. Anak sulung nih. Lagi-lagi. Oke. Tadi udah ya paling rapi, humoris udah. Yang paling sering terlambat. Lah, As we all know ya. Tadi guys, Tadi, sebelum kita podcast ini kita nunggu dia 30 menit. Macet. macet. Oke. Iya, Jadi itu. semua udah tahu Itu di sini sudah siapa yang suka terjawab dengan terlambat ya. jelas. Oke, terus to sum it up, siapa yang paling sering dimarahin sama bapak mama? Waduh, diem Waduh. lagi. Apa karena sama-sama Siapa, sering Dik? dimarahin? Aku sih Kak. Hmm, Iya, Kenapa biasanya paling sering tuh? bangun. Telat. Iya sih Kak, itu Bangun sih telat. mama sih. Tapi ada fun fact nih Kak. Aduh, apa tuh? Alarm itu misalnya aku bikin 30 menit nih Kak. Straight ya Kak, 30 menit. Itu bisa nggak kebangun Kak. Tapi ada satu suara Kak. Ini bukan suara Tuhan Kak. Ada satu suara yang bikin pasti bangun Kak. Bapak Kak. Dan cuma satu kata, dia cuma ngomong Will. Aduh. Wah itu Langsung kayak kebangun. dar. Kok Tadi berlebihan aja Bang? ya, Sorry ya Bang, aku gue ya. miss call dia tuh sampai 30 kali. Dia nggak bangun-bangun. Nggak bangun nggak? Wow. Tapi bener yang kayak dia bilang dia, kalau papaku ngomong satu kata itu aja, atau bahkan kayak aku nggak tahu ya, papa itu kadang mau kayak ngetok pintunya dia tuh tahu sense-nya itu beda ketokannya. Jadi kayak cuman kayak dia udah tahu ini papa nih, dia langsung bangun. Oh wow. Itu beneran Kak. Jadi Serem ya? Itu kayak dari alam bawah sadar gitu ya. Iya Kak. Kalau ada event penting si bapak Kak. Bangunin aku ya. Iya sih. Iya. Itu relatable sih. Relatable. Oke, selanjutnya. Oke, kita tadi udah sempat disinggung sama Bang Will nih. Banyak yang Apa penasaran. tuh? Boleh tahu seperti apa sih kriteria pasangan idaman Kak Dori dan Bang William? Tapi ini nggak dipaksa sih, kayak nggak sih, jangan Cuma no ditodong comment aja sih, itu. nggak asik nanti. Harus jawab pokoknya. Apa sudah ada nih yang mendampingi jangan-jangan? Aduh batuk, langsung batuk semua kita. Minum. Ya harus dijawab. Gimana? Terus Willy duluan lah, Will. kalau fisik ya Kak. Wih, main fisik. Gak apa-apa, fair. Enggak, maksudnya kan Fair. kriteria aja kan. Iya. Yang nggak selalu Fair. harus, nggak Iya. ini nggak mandatori, nggak Kalau mandatori. bisa. Kalau bisa. Ya, aku Dan kalau suka- boleh harus Aku suka ngeliat Chinese sih Kak. oriental. Iya, jadi kalau ada Chinese campuran Batak sih, Itu bagi Chinese campuran Batak di luar sana. Mantap. Lagi dicari atau udah ketemu? nggak ketemu. Bah, itu dia. Karena jarang kan Kak itu. Bisa hubungi nomor di bawah sini. Iya. Nomor saya ya. Kak, jangan usah dijual. Kan harus melewati saya dulu. Bah. Iya Kak. Dia memang sistemnya perantara ya Kak ya kita. Iya. Kita ada brokernya dulu ya. Broker, iya Kak. Kalau cocok baru lanjut. Lanjut. Ada selain itu ada lagi nggak? Wah ini yang paling penting sih ya, tapi ya Kak ya. Kok ngeblank aku ya bentar. Ini Kak, Apa? dia harus sayang sama keluarga sih. Oke. Nah karena aku tahu mama itu gimana Kak. Berapa kali juga pernah deket sama orang. Kayak mana coba tengok lu fotonya. Tapi mama tuh selalu punya feeling Kak kayak kayaknya enggak deh gitu. Oh gitu. Kayak iya, Bisa ketebak. bisa ketebak Kak. Jadi dan aku selalu ngasih foto terlugunya Kak. Oh. Misalnya cewek yang aku kasih foto terlugunya, Iya. mama kayak itulah aku rasa insting ibu ya Kak. Iya. Dia kayak enggak lah, tapi kita kan namanya suka sama orang batu kan Kak. Tapi pada akhirnya itu kayak ada aja jalannya. Kayak kita nggak sama dia gitu. Memang terbukti ya. Iya. Ucapan seorang ibu. Soalnya bisa kelihatan ya kayak yang family friendly ya. Hmm. Itu sih yang paling penting buatku juga Kak. Ya. Oke. Kalau Kak Dori? Sama sih. Nah, sama apa? Cindo juga. Cindo juga. Gimana? Jangan Wah, kompas. iya. Kalau aku yang pertama tuh harus HKBP ya memang. Karena cukup susah nge-convert gitu. Aku sekali HKBP tetap HKBP. Wis. Gila. Serem ya. Iya. Terus ya aku setuju sih family oriented itu perlu karena pada dasarnya kami juga
keluarga yang cukup dekat, jadi pingin juga pasangannya deket juga lah sama keluarga. Terus apa ya? Basically yang bisa jadi rumah lah ya untuk berpulang. Asik. Oh ya ini sih Kak, tapi aku maaf ya Kak, mau Iya, Nggak apa-apa, nambahin. nggak apa-apa. Yang masih jarang kali Kak aku lihat. Apa tuh? Padahal simple ya, basic manner sih Kak. Iya. Sekedar salam orang misalnya ya Kak. ngerti. Say thank you. Iya, Ngerti, kita ngerti, bawa ngerti. orang nih ke tempat kita, ada kakak, ada saudara dan lain-lain ya. Salam. Iya, Gitu based loh on Kak. true story ini. Based on true story nih Kak. Iya. Dan ya nggak harus disuruh gitu loh Kak. Masa kita harus memperkenalkan Betul. dirinya gitu. Kau kan Betul. bisa nyalam sendiri gitu. Iya sih. Iya, bener kan? Benar. Perlu sih. Perlu. Iya. Iya. Yes. Oke, berarti tadi belum kalau kakak udah ada berarti yang meet the criteria. Aku sekarang ada. Iya. Ya berarti yang ini Ada. jangan dihubungi nomor di bawah sini ya, jangan ya. Hubungi nomor yang di bawah sini aja. Nomor vendor ya boleh. Nomor vendor untuk Bang Will, itu boleh. Nomor vendor. Oke, kita sudah sampai akhirnya ke pertanyaan penutup. Apa harapan kalian bagi pelayanan di HKBP dan generasi muda ke depan? Dan setelah itu bolehkah masing-masing membagikan satu ayat Alkitab yang menjadi pegangan hidup beserta alasan mengapa ayat itu sangat berarti buat kalian? Aku terus. Wah. Harus deh. Yang lebih muda duluan. Harapan bagi pelayanan HKBP dan Kak, ini boleh nanya dulu gak sih Kak? Apa tuh? Pelayanan HKBP maksudnya di seputar gereja kan? Iya. Apa yang harus HKBP Iya, lakukan HKBP. gitulah. Iya. Oh, menurutku sih Kak ini bukan yang munafik ya Kak. Aku suka yang kayak gereja bata-bata, gereja bukan yang jam 4, tapi yang kayak jam berapa yang di sini pagi ada kan? Jam 8. Jam 8 yang kayak gitu Kak. Yap. Soalnya mirip-mirip Katolik kan. Tenang lah, rasa tenangnya dapat. Kusyuknya. Iya, kusyuknya dapat. Aku berharap sampai kapanpun itu dipegang sih Kak. Ya minimal ada waktunya lah. Kalaupun mau ibadah muda-mudi ya nggak apa-apa. Tapi yang itunya tuh ada. Karena itulah HKBP Kak, menurutku. Itulah HKBP-nya di situ. Terus generasi muda ke depan, karena mereka yang bakal menentukan ini bisa dipelihara apa enggak, ya mudah-mudahan ya Kak ya. Aku doain juga bisa dipertahankan si HKBP yang kayak gitu. Iya. Iya sih setuju. Kalau memang aku juga sama kayak William, aku memang lebih suka yang tradisional justru Jal. Kalau kayak yang full band yang gitu-gitu sebenarnya aku kurang nyaman. Tapi aku nggak masalah kalau banyak orang yang lebih nyaman dengan itu, karena kan balik lagi ke pribadi masing-masing lagi sama kayak yang tadi kita udah bahas. Tapi mungkin karena dari kecil juga kami udah tumbuh purely HKBP dan tahu basically HKBP pada dasarnya memang ya klasik ya, sebenarnya kayak Katolik, jadi nyamannya kayak gitu. Tapi harapan aku sih untuk pelayanan HKBP ke depan harus mau juga sih mendengar masukan-masukan dari yang lain. Jadi kan memang concernnya adalah pemuda-pemuda kita pindah ke gereja lain sama kayak yang tadi kita bahas juga udah. Jadi harus disortir juga pinginnya tuh sebenarnya gimana sih di HKBP ini, tapi balik lagi harus sesuai dengan dogma-dogma kita juga, jangan jadi melenceng ke yang lain gitu. Tapi HKBP harus mendengar juga kita tuh maunya yang muda-muda apa. Untuk anak-anak muda sih aku berharapnya kita maunya hadir juga sebagai pelayan, bukan hanya sebagai jemaat gitu. Mungkin banyak yang bilang belum siap atau takut. Kita nggak ada yang siap sebenarnya, tapi kita karena mau dan kita berani dan berusaha, di situ nanti kita disiapkan, kita dimampukan gitu. Karena kalau kayak kami juga, papa kami belum pernah berhuria, jadi nggak pernah sebenarnya kayak ikut naposo, sekolah minggu gitu-gitu, guru sekolah minggu. Jadi waktu itu aku kesini karena sebelumnya Amang Liston itu
Kak Yohana cukup dekat sama aku dan dia juga waktu itu guru sekolah minggu. Akhirnya aku kayak apa aku coba ya guru sekolah minggu. Aku kan sebenarnya cukup pemalu, bahkan ke anak-anak pun aku sebenarnya cukup malu juga, tapi aku harus ngapain ya di gereja gitu. Jadinya dicoba aja, karena emang nggak ada yang siap sebenarnya, tapi kita dibentuk di situ lah. Ayat kesukaan, kau duluan? Iya. Apa? Filipi 4 ayat 13 sih Kak. Ini nggak salah kan? Iya. Ada Iya. Filipi 4 ayat 13. Iya, segala perkara dapat kutanggung Di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Yep. Itu isinya Kak. Kenapa? Karena ya biar kalau kita menghadapi perkara kita masih ingat gitu loh Kak, siapa yang di belakang kita. Simpelnya itu sih Kak. Iya. Iya. Aku agak mirip sama dia. Aku 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Jadi ya kita sebagai manusia balik lagi pasti banyak takutnya, banyak ngerasa kecewa, terus sering bingung mungkin ya. Tapi kita harus ingat bahwa ya kita ada satu orang yang selalu ada untuk kita, mau kita senang, mau kita sedih, kita lagi takut, lagi khawatir, balik lagi aja ke dia gitu. Mungkin gak instan jawabannya, tapi dia dengar kok. Bahkan sebelum kita ngomong pun dia sebenarnya udah tahu. Cuman ya tugas kita untuk ngasih tahu gitu. Biar dia lebih tahu bahwa ya kita sebenarnya memang pingin banget ini hal yang kita mau. Iya. Jadi intinya memang dalam perkara apapun kita harus berserahnya kepada Tuhan. Iya. Betul Kak. Tapi Agak klise sih ya. Klise kalau orang-orang ngomong ya. Tapi maksudku pun ya Kak, banyak orang yang kayak ya udahlah hidup tangan Tuhan juga. Itu menurutku zero logic sih ya Kak ya. Tapi dia yang kayak berandal segala macam, apapun yang dikerjain dia nggak ada safety-nya. Bukan yang kayak gitu sih maksud kita Kak. Ora et labora lah ya. Iya. Doakan yang kita kerjakan yang kita doakan. Yes. Exactly. Betul, harus Kak. sejalan lah. Gitu. Gitu Kak. Akhirnya. Berarti itu ya pesan terakhirnya. Iya Kak, pesan terakhir ya Pesan Kak? bukan maksudnya untuk video ini. Untuk video ini, Iya, untuk episode oke. ini. Agak takut juga aku kok. Ya, jangan. Oke, itu pesan yang bisa kita ambil pada hari ini. Ya intinya dalam singkatnya ya ora et labora. Iya, betul. Gitu. Yes. Oke, mungkin sudah sekian. Terima kasih Yay, Kak thank you, Dori dan Angel. Bang William Terima sudah kasih. menemani aku pada episode pada hari ini. Dan kepada sahabat-sahabat podcast AKBP Kebayoran Baru, terima kasih sudah setia menonton episode-episode kami. Nantikan episode kami yang selanjutnya dan shalom, sampai bertemu lagi. Bye.